Ya kali inflasi terus kita naikin harga, banting-banting harga yang ada, kita nggak balik modal guys. Bukan kita mau ngeprank terus jadi konten. Enggak. Halo Sobat Semanggi University. Kembali lagi di sesi bedah buku bersama saya Salsa dan rekan saya Nanda dari Coach Shop Jakarta. Oke, hari ini adalah sesi yang spesial karena hari ini adalah last session with Mas Nanda. Dan juga last bab teman-teman dari Service Excellence. Kenapa bisa Mas gitu? Jadi ini adalah hari terakhir Mas Nanda di Coach Shop Jakarta. Kita doakan semoga Mas Nanda sukses selalu. Amin, ya. amin. Terima kasih Ibu. Semoga Coach Shop juga semakin maju, semakin sukses ke depannya, Ibu ya. Amin. Nah, background kita baru karena ini episode spesial ya teman-teman. Backgroundnya baru dan juga last bab. Nah, jadi kita langsung aja ya teman-teman ya. Oh, mungkin sebelum kita langsung, mungkin Mas Nanda boleh dong kasih kesan-pesan di Coach Shop Jakarta ya. Karena spesial episode. Iya, luar biasa Ibu. Pengalaman di sini sungguh banyak dan luar biasa, experience baru, pengalaman baru dan juga pastinya ngembangin skill baru yang mungkin sebelum-sebelumnya saya belum punya, jadi punya skill baru di sini seperti itu. Oke, keren banget. Nah, teman-teman tolong tinggalin komentar di bawah, say doa-doa yang baik untuk rekan kita Mas Nanda. Oke, nah di subbab terakhir bab 1 ini kita akan membahas yang berjudul service recovery as soon as possible. Nah, jadi di bab ini kita akan diminta untuk meningkatkan bagaimana kita nge-treat konsumen kita untuk di bagian frontliner. Nah, ini pembukaannya juga cukup menarik ya, yaitu dengan maksud ingin memenuhi kepuasan pelanggan. Walaupun kepuasan sebenarnya sangat relatif, itu saya setuju ya, karena ya mau bikin puas seorang manusia mah nggak akan ada puasnya dan nggak ada habisnya. Iya betul. Tapi tugas ini tuh udah lumrah kalau ini adalah tugas yang memang harus diurus oleh garda paling depan. Nah, di sini juga kita ditegasin nih sama si penulis, yang memiliki posisi ini itu betul-betul harus orang yang memang kompeten. Karena kalau kita nggak kompeten itu bisa terjadi hal yang di bab sebelumnya kita bahas, yaitu terjadinya service breakdown, bermunculannya keluhan atau bahkan orang nggak ngeluh tiba-tiba nggak mau beli, dan bahkan nge-share beberapa experience buruk yang dia nggak ngomong sama kita tapi dia ngomong sama pelanggan lain yang mau beli di kita, yang dimana itu kan bisa menjadi titik awal buruk bagi sebuah keberlangsungan perusahaan. Betul sekali. Betul. Nah, di sini kita juga diminta untuk selalu nge-review SOP yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Walaupun di awal mereka sempat ngomong bakar aja SOP-nya, tapi tiba-tiba disuruh kita nge-review lagi. Sebenarnya bukan truly dibakar ya, tapi sebagai sebuah pemilik perusahaan, adanya SOP di garda depan ini harus selalu kita review gitu, karena sesuai dengan pernyataan tadi di awal, kalau kepuasan pelanggan itu relatif dan terus berubah-ubah ya. Betul Ibu. Keinginan pelanggan. Nah, di sini sebenarnya udah sangat-sangat mudah ya. Ada dasar untuk kita bisa menangani keluhan pelanggan. Nah, jadi dasar ini yang bisa kita jadikan acuan untuk kita terapkan ke garda depan kita. Yaitu ada 5 poin nih ya Mas ya. Ada 6 Bu. Oh 6 ya, ada 6 poin. Nah, mungkin yang 6 poin itu akan mulai di breakdown sama Mas Nanda nih, garda depannya Coach Shop Jakarta juga. Siap. Monggo Okay. Mas, silakan. Oke, jadi yang pertama itu dengarkan teman-teman. Jadi ketika customer datang, mau itu teman-teman mungkin di sales atau mungkin di support, itu kan yang sering banget ngadepin customer ya. Mau customer ngoceh seperti apa, dengarkan dulu teman-teman. Setelah mereka itu selesai ngoceh, baru kita jawab. Pertama, minta maaf. Walaupun itu mungkin dari yang mereka sampaikan itu sebenarnya bukan pure kesalahan kita, tapi kita sebagai garda terdepan itu harus minta maaf terlebih dahulu. Karena itu adalah feedback yang akan membuat customer kita sedikitnya luluh terhadap respon kita gitu teman-teman. Jadi jangan, ibaratnya kita customer nyulut api, jangan kita balikin sulut api, tapi kita dinginkan gitu. Seperti itu sih Bu. Karena dengan minta maaf itu menunjukkan bahwasanya kita punya empati terhadap masalahnya si konsumennya. Betul. Oke, apalagi jangan apalagi ketika mereka ngoceh, dengarkan aja dulu, jangan dipotong seperti itu Bu ya. Ketika kita tarik lagi dari awal tadi seperti itu, kemudian setelah minta maaf, baru kita pastikan apa sih penyebab customer itu marah-marah. Oh,
ternyata masalahnya gara-gara ini loh, walaupun itu sebenarnya di luar job desk kita seperti itu, kita arahkan secara baik-baik teman-teman. Jadi jangan langsung kita semprot ataupun kita langsung memarahi balik, jangan, karena customer itu apa, dia nggak tahu menau. Pokoknya ketika produk kita jelek ataupun maaf-maafnya produk kita itu kurang memuaskan, pasti sedapatnya mereka nomor, sedapatnya mereka orang, ya disemprot semua. Seperti itu sih Bu biasanya. Seperti case kemarin itu ada unit ya, kita sendiri di Coach Shop itu. Unit itu sebenarnya nggak masalah, cuman sebenarnya customer yang nggak bisa make. Tapi akhirnya yang disemprot siapa? Ya saya, customer service seperti itu. Gimana sih Mas, jual kok produk mati ya kayak gitu. Gimana sih Mas, jual kok produk nggak bisa dipakai gitu. Ini lagi ulang gitu ya. Iya kayak gitu. Iya benar banget. Terus pas kamu kali tahu Pak sebenarnya karena ini, terus sebenarnya gimana? Jadi ketika mereka udah kayak gitu, saya kasih tahu, Pak, ini sebenarnya bukan unitnya, tapi coba deh Pak dicek dulu, barangkali. Yang lucu itu pernah Bu, dulu produknya itu CMT 58. Oke. CMT 58. Ya. Itu kan mobile printer ya teman-teman ya. Iya. Jadi dia tuh beli langsung dinyalain dengan charger. Oke. Dinyalain nggak bisa buat cetak. Ketika dinyalain nyala bener. Ketika dicetak unitnya mati. Okay. Setelah marah-marah ke saya, kemudian saya follow up seperti itu. Saya tanyain, Pak, coba dibuka baterainya. Dibuka penutup baterainya, dilihat di situ ada plastik untuk penutup kuningan. Setelah itu dia cek, oh ya Mas, bener, ternyata belum saya buka. Nah itu dia, gitu. Itu jadi ada backsoundnya kuek. Iya. Oke, itu saking sering banget dibikin konten ya. Iya betul. Nah jadi sebenarnya untuk case di Coach Shop kita bukan mau menipu konsumen, tapi kalau baterai itu nggak kita plastiki nanti bisa merusak. Pertama, umur baterai pasti akan menurun. Betul. Kedua, kekuatan baterai tidak akan semaksimal ketika baterai belum digunakan sama sekali. Betul seperti banget. itu. Jadi itu fitur safety ya teman-teman. Iya, bukan kita mau nge-prank terus jadi konten. Enggak, bukan. Karena memang antisipasi SOP dari gitu. produsen seperti itu. Kita Iya. bikin untuk sesuai SOP-nya, standarnya ketika, nah mengantisipasi juga meledak ketika di kurir teman-teman perjalanan. Iya, Kita tahu sendiri ketika betul. perjalanan panas, ketika arusnya udah terhubung duluan, itu akan Bisa menyebabkan kebakar ya, shock, Mas, bisa ya? juga kebakar, bisa Bu. Makanya kita mengantisipasi itu dengan agar baterai ini tetap terjaga gitu loh teman-teman. Jadi Oke, nah dari cerita yang Mas Nanda tadi sebenarnya itu bisa menjelaskan 3 poin terakhir ya, yaitu betul. keluar, lakukan update dan perkembangan penyelesaian keluhan, dan yang terakhir adalah lakukan tindak lanjut setelah penyelesaian keluhan. Betul. Nah, itu adalah beberapa 6 poin dasar ya. Ya, betul, Ibu. Kita bisa tentuin nih, ibarat kata tuh ini basic skill atau buku saku atau rumus yang harus dikuasai oleh garda depan atau frontliner ya. Betul, Karena betul. memang ini adalah pola yang udah pasti harus kita lakukan. Iya, betul. Kenapa? Karena menurut saya gak mungkin kalau ada orang komplain sama kita, terus kita udah selesai dari udah Pak, pokoknya gini caranya gini, terus udah kita tanya nih kedepannya tuh kayak gimana, misalkan Pak Bu kemarin udah saya bantu solve ini, gimana perkembangannya, masih bisa dipakai atau enggak. Karena saya pernah loh Mas punya konsumen yang sebenarnya after di support dia tetap masih pada problem yang sama, jadi masih tetap punya masalah. Dia milih gak ngomong, dan bahkan pahit-pahitnya sampai akhirnya dia beli produk baru yang sebenarnya sama aja, tapi berhubung customer care lebih oke, dia nyangkut di situ. Oke. Nah, Mas Nanda sendiri pernah nggak dapat ketika melakukan 3 poin yang tadi atau 5 poin yang tadi memudahkan pekerjaan Mas Nanda nggak, atau mungkin review yang lain gitu? Oh ini sih sebenarnya yang kita petik dari peneliti ketika kita melakukan 6 poin dasar ini tadi yang diberikan dari Service Excellence. Yang pertama adalah service mindset ini Bu, itu customer akan lebih puas. Jadi ketika mereka sudah selesai, sudah solve, kita pastikan lagi. Jadi saya selalu memastikan, bagaimana Pak, sudah bisa belum? Ketika kita bantu remote, misalkan remote selesai, digunakan, bisa dicetak, bagaimana Pak? Berarti sudah aman ya Pak? Kalau mereka bilang, oh, oke Mas, terima kasih sudah aman. Oh berarti close cash, selesai, baru saya tutup. Ketika mereka belum bilang terima kasih, berarti ya masih belum selesai. Kita harus nungguin. Kalau dia gak suka bilang terima kasih aja, gimana Mas? Biasanya iya, ada beberapa customer yang rada angkuh itu, ketika kita selesai ya udah oke gitu doang. Ada juga ya namanya tipikal customer kan beda-beda Bu. Cuman sejauh ini
balik dari kita sih teman-teman. Ketika kita melayani itu sepenuh hati, mereka juga akan luluh pastinya kok. Seperti itu. Sejauh ini saya apalagi mereka tuh dibantu masalahnya mereka. Betul. Selesai. Oke, itu dia 6 poin tadi di bagian recovery, service recovery. Jadi sebagai garda depan atau sebagai pemilik usaha, di sini ada poin yang menurut saya tuh salah satu yang perlu jadi kunci untuk teman-teman yang punya bisnis atau teman-teman yang kerja di garda depan. Jadi setiap orang yang menjamin kelangsungan hidup bisnis kita adalah pelanggan kita. Jadi tanpa adanya pelanggan kita, bisnis itu memang nggak akan jalan teman-teman. Jadi walaupun kamu punya pegawai yang bagus, walaupun kamu punya produk yang bagus, walaupun kamu jualan di tempat strategis apapun, tapi kalau kita nggak punya pelanggan sama sekali, ya bisnis itu nggak akan bisa berjalan, nggak ada uang berputar di sana. Sehingga di buku ini tuh dibahas kunci untuk bisa kita mempertahankan bisnis kita dengan merawat pelanggan kita, yaitu dengan memiliki customer service di entire atau di semua entitas company kita. Nah, seperti yang udah kita bahas, udah berapa ya kita bikin video? Hampir 8 sampai 9. Iya, 9 video udah kita bahas. Memang ternyata kuncinya ada di garda depan, karena mau nggak mau konsumen kan pasti ketemu garda depan dulu ya. Dan kunci dari Mas Nanda sama kita sepakat kita harus membuat konsumen itu puas dengan pelayanan kita. Walaupun pelayanan itu tuh gak relatif ya, gitu ya, karena kan keinginan konsumen berubah-ubah. Iya, betul. Nah, karena melihat hal itu, ada baiknya kita sebagai garda depan dan juga sebagai atasan itu selalu mereview kembali nih, mereview dengan melakukan konsumen kayak review atau melakukan survei terhadap konsumen, melakukan beberapa sampling untuk tes para garda depan supaya kita tahu nih apakah pelayanan kita masih relevan dengan kebutuhan konsumen pada saat itu. Nah, supaya kita gak bingung juga, ya gimana cara menentukannya? Ya pakai 6 poin yang tadi disampaikan Mas Anda, karena itu memang pola yang sudah pasti dibutuhin sama konsumen dalam after mereka membeli produknya kita gitu ya. Daripada karena konsumen ini, customer service ini termasuk poin yang ketika dia bolong itu bisa membuat bocor pendapatan perusahaan yang paling besar ya. Berapa persen tuh waktu itu? Masih ingat gak? Sekitaran 70 sampai 80% ya. Kalau kerugian perusahaan itu paling banyak disebabkan karena tidak puasnya pelanggan, karena tidak puas dengan pelayanan dari konsumen kita. Betul. Kalau lihat dari tren market sekarang juga kan customer service itu jadi marketing baru gitu. Benar-benar jadi marketing baru. Jadi orang-orang itu berlomba-lomba nyari mana sih service pelayanan terbaik dari suatu produk. Misalkan komputer kita banyak, cuman kita walaupun unit yang kita pasarkan sama, cuman pelayanan yang lebih bagus, mereka akan justru lebih tertarik kepada pelayanan kita teman-teman. Jadi untuk produk dia tahu sebenarnya produk ABC ini sebenarnya sama aja, cuman orang ini nih yang lebih gercep, lebih apa-apa bisa diandelin nih daripada yang lain. Itu akan menjadi daya tarik terbaru, mengingat sekarang tren marketnya sudah mulai bergeser teman-teman. Kalau dulu mungkin kuat-kuatan dari harga dan sebagainya, sekarang trennya kayaknya udah mulai bergeser ke situ ya Bu, ke pelayanan yang lebih berani bayar lebih untuk memuaskan dirinya atas pelayanan tersebut gitu loh jadinya sekarang. Kayaknya itu karena pengaruh, karena perang harga kemarin, orang kan ngepotongnya adalah dari nggak punya customer service. Betul. Serampangan terus dijual, mungkin orang jadi ngerasa iya sih gue beli murah, tapi buat apa? Gua nggak bisa dipakai dan sebagainya. Iya, mungkin di situ jadi faktor itu mungkin pola pikir customer kita juga membuka pola pikir baru. Mending nggak apa-apa deh. Sisi 10.000, 15.000 yang penting aku disupport buat cara installnya, disupport buat cara makainya. Jadi nggak bingung mau nanya ke siapa. Kalau saya beli doang terus nggak bisa pakai, mau nanya ke siapa? Nanya dicuekin doang, terus nggak kepake akhirnya kayak gitu loh Bu, takutnya. Mungkin emang trennya baru ke arah kesana, jadi ya benar banget. Bahkan kalau teman-teman coba lihat ini, kalau kita ambil case dari Google yang Kocok Jakarta, itu overall reviewnya pasti nomor 1 pelayanan. Betul. Padahal kita nggak jual gamblang secara gamblang gitu ya, gue jual pelayanan enggak gitu, tapi orang-orang langsung review, wah pelayanannya top banget, salesnya, sales supportnya, teknisinya pasti nomor 1 pelayanan. Dan mungkin teman-teman juga nanti bisa lihat di kan kalau rating Google Maps kita, katanya Google itu kan paling jujur ya. Betul. Mungkin bisa coba review di tempat-tempat lain. Pasti kalau ada yang ratingnya rendah, kadang yang bahas produk tuh cuma sedikit. Kebanyakan kasirnya jutek, kasirnya lama,
pelayanannya jelek, tempatnya kotor, pasti hal-hal yang kayak gitu. Saking sekarang orang tuh cravingnya tuh udah bukan cuma craving di produk, karena sekarang orang bisnis sudah banyak. Ya betul betul. Dulu kayaknya kalau kita mau beli ini bisanya di toko cuma di si B gitu cuman. Sekarang udah banyak nih pesaingnya nih, cuman mana sih yang paling baik di antara yang lain-lain ini? Nah, mungkin sekarang dia ngejarnya ke situ, Bu. Jadi lebih ke pelayanan. Oh, misalkan konsep lebih ini nih, konsep lebih oke nih untuk pelayanan after sale-nya. Oh, oke. Masih disupport walaupun udah 3 tahun. Itu pun akhirnya mereka ketagihan seri buat repeat order gitu loh, Bu. Daripada saya nanti pindah ke si B misalkan, si B ternyata lebih gini, akhirnya juga balik juga ketika kita pelayanan kita bagus gitu loh, Bu. Sebenarnya di situ sih. Nah, jadi teman-teman yang mulai punya bisnis atau pengen mulai berbisnis atau pengen upgrade bisnisnya, coba cek di bagian pelayanan kamu. Karena ternyata sekarang kita memang perang di sana. Nggak mungkin ya kita perang di harga melihat negara kita sedang mengalami apa namanya, Mas? Kalau yang kenaikan mata uang itu inflasi. Inflasi ya. Ya kali inflasi terus kita naikin harga, banting-banting harga yang ada, kita nggak balik modal, guys. Jadi memang kita investnya yang benar-benar udah menjanjikan balik modal adalah di memperbaiki pelayanan kita. Betul. Oke, terima kasih Mas Anda. Terima kasih banyak Ibu sharing hari ini. Ini adalah Kalau penasaran saya bahas sama siapa bulan depan, saya juga tidak tahu. Teman-teman komen aja, vote mungkin mau aku bahas sama siapa, sama Elon Musk atau sama siapa, komen aja di bawah. Kalau teman-teman mau belajar di Kocek Jakarta, teman-teman bisa datang ke mana, coba kita tes. Rukan Blok A nomor 7, Mangga 2 Mall. Salah, Bu. Oke, masih salah ya walaupun les. Mangga 2 Mall, Rukan Blok A nomor 7. Bener, Bu. Ulang, Mas. Apa? Mangga 2 Mall, Rukan Blok A nomor 7. Oke. Mangga 2 Mall, Blok A nomor 7. Oke. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.